Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita bertemu lagi untuk belajar matematika. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang fungsi inverse. Fungsi inverse ini ada pada materi kelas 11 semester 2. Sama halnya seperti fungsi komposisi, fungsi inverse KD-nya sama ya, yaitu KD 3.20 menganalisis operasi komposisi dan operasi inverse pada fungsi. Yang kedua adalah 4.20 menyelesaikan masalah operasi komposisi dan operasi inverse pada fungsi. Pada kesempatan ini kita belajar fungsi komposisi. Harapannya adalah setelah melihat tayangan ini kalian diharapkan pertama dapat menentukan inverse fungsi linear. Yang kedua adalah dapat menentukan inverse fungsi kuadrat. Oke, kemudian ini sedikit dulu pengantar pengertian fungsi inverse. Fungsi inverse merupakan balikan dari suatu fungsi. Tetapi tidak semua fungsi disebut fungsi inverse ya. Artinya ada fungsi yang tidak bisa dibalik atau di-inverse dan tetap menjadi fungsi. Jadi ada suatu fungsi yang tidak bisa di-inversekan. Jika diketahui suatu fungsi f(x) dan memenuhi syarat untuk memiliki inverse, maka inverse fungsi dari f(x) tadi ya bisa ditulis menjadi f pangkat negatif 1 x gitu ya. Oke, kita lanjutkan saja. Sama halnya dengan fungsi komposisi sebelumnya yang kita sudah pelajari, kita pada kesempatan ini akan mempelajari fungsi inverse ini berupa beberapa soal ya. Nanti kita akan bahas beberapa soal. Yang pertama adalah soal itu berkenaan dengan menentukan inverse fungsi linear ya. Ya, ada beberapa contoh yang saya sajikan di sini. Pertama, sebagai contoh adalah contoh 1. Kita baca. Fungsi f(x) sama dengan 2x tambah 2 adalah pemetaan dari himpunan bilangan real ke himpunan bilangan real. Pertanyaan, tentukan rumus inverse-nya ya. Jadi inverse dari f(x) ini. Oke. Penyelesaiannya perhatikan. Kita langsung coba. Untuk menentukan inverse dari f(x), ini ya, inverse dari f(x) ini adalah berarti f(x) yang kita tulis, f(x) sama dengan 2x tambah 2. Nah, bagaimana cara menentukan inverse ini, inverse fungsi ini? Langkah pertama adalah f(x) ini bisa kita ganti menjadi y ya. Y jadi artinya y sama dengan 2x tambah 2. Jadi fungsi ini adalah y sama dengan 2x tambah 2. X ini berada di y berarti gitu ya. Nah, sekarang kita kondisikan bagaimana caranya supaya menjadi x sama dengan begitu. Nah, berarti kita pindah saja ya. Misalnya berarti yang bukan x nanti kita pindah menjadi begini. Y ini kita pindah ke sini menjadi negatif 2 sama dengan 2x. Nah, berarti kita jadikan ini x saja. Berarti 2 ini kita pindah menjadi y kurang 2 per 2 sama dengan x.
atau X sama dengan Y kurang 2 per 2. Nah, ini X ini adalah inverse dari Y. Berarti kita tulis X itu adalah inverse dari Y, berarti bisa kita tulis F inverse Y itu sama dengan Y kurang 2 per 2. Nah, berarti X, karena X sama dengan F inverse Y. Yang ditanyakan adalah inverse F ya. Ya, inverse dari fungsi F berarti Fx-nya. Berarti kita ganti menjadi F inverse ya, F inverse X. Berarti kita ganti aja Y dengan X. Berarti X kurang 2 per 2. Oke, ini selesai. Lanjut ke contoh berikutnya. Itu masih tentang fungsi linier. Contoh 2. Bentuknya seperti ini. Fungsi F sama dengan 3X tambah 6 adalah pemetaan dari himpunan real ke himpunan real. Tentukan rumus inverse-nya ya. Berarti cara penyelesaiannya sama saja. Kita lanjutkan berarti seperti ini. Fx sama dengan 3X tambah 6. Ini kita ganti menjadi Y sama dengan 3X tambah 6. Kita usahakan menjadi X ya, X saja, X sama dengan begitu, berarti Y kurang 6 sama dengan 3X. Berarti didapatkan Y kurang 6 per 3 itu sama dengan X. Atau X sama dengan Y min 6 per 3. X ini adalah inverse dari Y. Berarti inverse Y sama dengan Y kurang 6 per 3. Berarti supaya dapat inverse dari Fx, berarti Y ini kita ganti dengan X. Berarti F inverse X sama dengan X kurang 6 per 3. Ya, selesai. Kita lanjut ke contoh. Ya, kita lanjutkan untuk bagian berikutnya, yaitu bagian ketiga. Bagian ketiga ini masih berkenaan dengan menentukan inverse fungsi linier. Bentuknya adalah fungsinya nanti bentuk pecahan ya. Sebagai contoh 3, fungsi f ditentukan dengan rumus fx sama dengan x per x tambah 1. Pertanyaannya, tentukan A rumus untuk f inverse x, B domain fungsi fx, C domain fungsi f inverse x. Oke, penyelesaiannya kita bahas yang A. Yang A ya. Yang A ini fungsinya adalah fx sama dengan x per x tambah 1. Seperti tadi, fx ini bisa kita ganti menjadi y sama dengan x per x tambah 1. Nah, kita kali silang saja, y x tambah 1 sama dengan x. Kita kalikan di ruas kiri ini adalah menjadi y kali x, tambah y kali 1 y sama dengan x. Nah, kita usahakan nanti menjadi dalam bentuk x ya, x sama dengan y begitu. Jadi kita usahakan berarti x yang di kanan ini pindah ke kiri. Jadi bentuknya seperti ini. Y x
kurang X ya sama dengan negatif Y gitu ya. Kemudian X ini bisa kita keluarkan menjadi X buka kurung Y kurang 1 tutup kurung sama dengan negatif Y. Berarti kita akan dapat X itu sama dengan yang Y kurang 1 ini pindah ruas. Berarti menjadi negatif Y per Y kurang 1. X ini adalah inverse dari, nah ya, X ini bisa kita tulis menjadi F inverse Y sama dengan negatif Y per Y kurang 1. Sedangkan ditanyakan adalah inverse X. Berarti Y-nya kita ganti dengan X. Nah, berarti sama dengan negatif X per X kurang 1. Nah, inilah jawaban soal yang pertama. Yang A. Yang B sekarang kita jawab yang B. Kita jawab B di sini ya. B. Pertanyaannya adalah domain fungsi f(x). Kita tulis dulu f(x)-nya. f(x) sama dengan X per X tambah 1. Nah, kalau bentuk fungsinya adalah pecahan, berarti penyebutnya ini tidak boleh bernilai sama dengan 0. Berarti bisa kita tulis X tambah 1 ini tidak boleh sama dengan 0. Berarti X-nya ini tidak boleh sama dengan negatif 1. Berarti kita tulis, kita dapatkan domainnya adalah domain fungsi M sama dengan kurung kurawal X, di mana X itu tidak boleh sama dengan negatif 1, dan X-nya ini adalah elemen bilangan real. Nah, oke. Tutup kurung. Oke, ini jawaban adalah pertanyaan B. Pertanyaan C adalah domain dari fungsi inverse. Nah, fungsi inverse X berarti kita tulis juga F negatif 1 pangkat negatif 1 X atau F inverse X itu sama dengan negatif X per X kurang 1 sama halnya tadi. Ini adalah pecahan. Pecahan penyebutnya tidak boleh 0. Berarti X kurang 1 itu ya. X kurang 1 ini tidak boleh sama dengan 0. Berarti X tidak boleh sama dengan 1. Berarti bisa kita tulis domain dari fungsi inverse X itu sama dengan buka kurung kurawal X, di mana X ini tidak boleh sama dengan 1, sedangkan X-nya itu adalah elemen bilangan real. Oke, ini bagian ketiga dari menentukan inverse fungsi linear. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Masih bagian yang menentukan inverse fungsi linear, bagian keempat. Contohnya adalah diketahui fungsi f(x) sama dengan 1 kurang 5x per x tambah 2. Dan inverse f inverse x adalah dan f pangkat negatif 1x adalah inverse dari fx. Pertanyaannya tentukan nilai dari f inverse
negatif 3. Penyelesaiannya, berarti kita harus cari dulu ininya ya, inverse-nya. Nah, berarti kita harus inverse-kan dulu fx-nya ini. Kita cari inverse-nya, berarti fx itu sama dengan 1 kurang 5x per x tambah 2. Berarti fx ini bisa kita ganti menjadi y sama dengan 1 kurang 5x per x tambah 2 kali silang saja y kali x tambah 2 sama dengan 1 kurang 5x. Kita kalikan y(x) tambah 2y sama dengan 1 kurang 5x. Yang ada unsur x-nya kita pindah ke ruas kiri, yang tidak ada unsur x-nya pindah ke ruas kanan. Nah, berarti y(x) yang negatif 5x kita pindah ke kiri menjadi plus 5x sama dengan 1. Ini 2y di ruas kiri kita pindah ke ruas kanan kurang 2y. Nah, di ruas kiri kita bisa tentukan x buka kurung y tambah 5 tutup kurung sama dengan 1 kurang 2y. Nah, berarti dari sini kita bisa tentukan nilai x-nya, x sama dengan y, bukan y, 1. X sama dengan 1 kurang 2y per y tambah 5. X ini adalah inverse dari y. Nah, berarti sama dengan 1 kurang 2y per y tambah 5. Pertanyaannya inverse dari x, berarti kita ganti menjadi f inverse x sama dengan 1 kurang 2x per x tambah 5. Ini adalah f inverse x. Sedangkan pertanyaannya adalah, ya kita tulis di sebelahnya, f inverse negatif 3. Berarti x-nya kita ganti dengan negatif 3 saja. Berarti 1 kurang 2 kali negatif 3 per negatif 3 tambah 5 sama dengan 1. Nah, negatif 2 kali negatif 3 plus 6 per negatif 3 plus 5. Berarti didapatkan 7 per 2 ya. Nah, berarti nilai dari f inverse negatif 3 adalah sama dengan 7 per 2. Oke, ini bagian keempat. Kita lanjut ke bagian berikutnya adalah ya, bentuk kedua. Setelah kita mempelajari bentuk linier, sekarang kita pelajari bentuk kuadrat ya. Inverse fungsi kuadrat. Contohnya adalah tentukan inverse dari fx sama dengan x pangkat 2 tambah 4x tambah 6. Penyelesaiannya, terlebih dahulu kita tulis fungsinya fx sama dengan x pangkat 2 tambah 4x tambah 6. Nah, seperti tadi, fx ini boleh kita ganti menjadi y sama dengan x kuadrat tambah 4x tambah 6. Nah, ini kita usahakan nanti menjadi x sama dengan bla 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 gitu ya. Berarti
nanti bentuk ini saya tulis seperti ini saja, X pangkat 2 tambah 4X. Nah, ya kan? Yang 6 ini pindah ke kiri menjadi negatif, tapi ditulisnya di kanan. Yang ini ya, Y kurang 6 gitu ya. Nah, di ruas kiri adalah X kuadrat tambah 4. Ini kita bentuk menjadi fungsi kuadrat, tetapi bentuk kuadrat sempurna. Nah, caranya adalah X kuadrat tambah 4X. Nah, 4 ini kita bagi 2. 2 kuadrat kan? 2 kuadrat adalah 4. Sama dengan di ruas kanan, Y kurang 6. Karena di ruas kiri ditambah 4, berarti sini juga kita tambah 4. Oke. Ini bentuk kuadrat sempurna bisa kita tulis menjadi X tambah 2 kuadrat ya kan. Kuadrat sempurna menjadi yang di ruas kanan Y negatif 6 tambah 4 adalah negatif 2. Nah, kita hilangkan bentuk kuadratnya. Berarti menjadi X tambah 2 ini sama dengan, karena hilang kuadrat di sini di ruas kiri, maka di ruas kanan menjadi akar Y kurang 2. Nah, berarti kita dapatkan X sama dengan akar Y kurang 2. Nah, negatif 2 di ruas kiri kita pindah ke kanan menjadi, plus 2 di kiri pindah ke kanan menjadi negatif 2. X adalah apa? X adalah inverse dari Y ya. Kita tulis ya. Menjadi akar Y kurang 2 kurang 2 gitu ya. Nah, berarti F inverse X-nya kita ganti aja Y dengan X. Berarti X kurang 2 kurang 2. Oke, ini adalah penyelesaiannya. Ya, sampai di sini saja pelajaran kita pada kesempatan ini, yaitu membahas beberapa soal tentang fungsi kuadrat. Ya, fungsi inverse dari fungsi, yaitu bentuknya adalah inverse fungsi linear dan inverse dari fungsi kuadrat. Oke, terakhir Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.